Dulu di tanah Maluku ada seorang wanita hebat yang berjuang untuk negara Indonesia. Engkau akan ayah berikan tugas sebagai Malesi, ucap sang ayah. Siap ayah. Setelah beberapa pasukan penjaga dilumpuhkan, terdengar suara tembakan dan perkelahian. Belanda mencium gerak-gerik pejuang Maluku yang masih belum menyerah. Jedar! Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau tertawa manis sekali. Ayo mama, jangan mama marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, mama jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat literasi, jumpa lagi di Cedar, cerita anak dalam jaringan. Sahabat literasi, coba tebak lagu yang Bunda nyanyikan tadi dari provinsi mana ya? Yap, benar sekali. Lagu tersebut berasal dari Provinsi Maluku. Dulu di tanah Maluku ada seorang wanita hebat yang berjuang untuk negara Indonesia melawan penjajah Belanda. Hayo, siapa? Ada yang tahu? Yes, benar sekali. Dia adalah Martha Christina Tiahahu. Begini ceritanya. Ayah, ayah, panggil seorang gadis kecil di pesisir pantai Nusa Laut sambil mendekati seorang pria yang membawa bundelan kain berisi baju dan sebilah parang. Laki-laki itu mulai mempercepat langkahnya dengan raut wajah begitu bahagia menuju kepada seorang gadis kecil yang berlari dengan riang menuju ke arahnya. Ayah, ayah, ayah datang! Sambil Martha kecil merentangkan tangan ke arah ayahnya. Apa ucap ayahnya? Martha, ucap ayah dengan gembira. Mereka berdua saling melepas rindu. Sang ayah yang baru pulang dari medan perang sangat senang disambut oleh putrinya yang tercinta, Martha Christina Tiahahu. Begitulah nama lengkap gadis kecil itu. Sang ayah yang bernama Kapiten Paulus Tiahahu adalah seorang pejuang yang gigih. Beliau dengan gagah dan berani mengusir penjajah Belanda bersama Thomas Matulesi atau Kapiten Patimura. Kapiten Paulus Tiahahu selalu ingat dengan detik-detik kelahiran putrinya pada tanggal 4 Januari 1800 Masehi. Ketika Martha masih balita, sang istri meninggal dunia, sehingga Kapitan Paulus harus membesarkan Martha seorang diri. Martha yang kecil sering diajak Kapiten Paulus di medan perang, sehingga membuat jiwa kesatria Martha terbentuk sejak kecil. Ketika Martha dewasa, banyak remaja pria yang kagum terhadapnya. Namun Martha menggunakan lebih banyak waktu untuk berjuang dan berjuang. Yeay, dia ingin membuktikan kecintaan terhadap desanya. Sahabat literasi, pernah melihat seorang wanita ikut berperang tidak? Pasti pernah dong. Dan ini juga dialami oleh Martha Christina Tiahahu. Masa remaja Martha disibukkan dalam pertempuran melawan penjajah Belanda. Martha anakku, jiwa keberanianmu akan sangat dibutuhkan oleh rakyat Maluku. Engkau akan ayah berikan tugas sebagai Malesi, ucap sang ayah. Siap ayah. Sahabat literasi tahu apa itu Malesi? Malesi adalah orang yang membawakan senjata ketika perang berlangsung. Malesi itu punya ciri khas loh sahabat literasi. Apa saja sih ciri khasnya? Dengan ciri khas rambut yang dibiarkan terurai dan sehelai kain merah yang dilingkarkan di kepalanya,
Marta dengan semangat mengangkat senjata dan ikut berperang melawan penjajah Belanda. Dia tak memiliki rasa takut sedikit pun. Bahkan dengan semangat perjuangannya, banyak perempuan yang akhirnya ikut membantu kaum pria dalam peperangan. Sehingga hal tersebut membuat Belanda kewalahan. Seru kan sahabat literasi? Ternyata pahlawan wanita juga tak kalah hebat, bukan? Malam yang mencekam itu pun akhirnya tiba. Setelah diadakan perundingan di tengah hutan belantara, Marta dipilih sebagai pemimpin pasukan yang akan menyerang Belanda pada keesokan paginya bersama Kapiten Abubu dan Kapiten Patimura. Menjelang fajar, ketika prajurit Belanda sedang terlelap tidur, Kapiten Paulus dan Marta mulai menyusup ke benteng Belanda tanpa rasa takut. Setelah beberapa pasukan penjaga dilumpuhkan, terdengar suara tembakan dan perkelahian. Marta bersama Kapiten Abubu, Kapiten Paulus, dan Kapiten Patimura, serta pejuang Maluku lainnya berhasil mengambil alih benteng Beverwijk dan Dorstad. Namun pada tanggal 10 Oktober 1817, benteng yang telah diambil alih oleh rakyat Maluku dikuasai kembali oleh rakyat Belanda karena pengkhianatan oleh seorang kepala sekolah sosialisa di Abubu. Akhirnya pertempuran kembali terjadi. Pertempuran bergejolak dalam beberapa hari. Semangat dari Marta Christina Tiahahu ikut terbakar dengan teriakan, "Tanah ini adalah tempat kita dilahirkan. Jangan biarkan penjajah merebutnya." Para pejuang Maluku semakin bersemangat. Mereka maju terus, tidak gentar dan tidak takut mati. "Kita dilahirkan di sini, kita pun harus rela mati di bumi ini," pekik Marta Christina Tiahahu. Pertempuran semakin sengit sahabat literasi. Beberapa musuh tertembak dan terluka. Belanda marah dan menambah pasukan dengan senjata modern. Sedangkan pasukan Maluku masih menggunakan senjata seadanya. Belanda yang kejam membakar negeri Ula dan Ou. Desanya hancur. Dan pertempuran pun berakhir pada hari Jumat 14 November 1817. Rakyat Maluku kalah. Marta Christina Tiahahu, Kapiten Paulus, Raja Ulat dan Patih Ou tertangkap. Mereka dibawa oleh kapal perang Everstein yang sedang berlabuh di Saparua, Maluku Tengah. Beberapa hari kemudian, pejuang Maluku yang dipenjara akan disidang. Marta memandang ayahnya dengan sangat sedih. Matanya berkaca-kaca melihat ayahnya yang sudah tua. Hasil sidang memutuskan Marta bebas, namun tidak dengan ayahnya dan para pejuang lainnya. Di luar persidangan, sambil meneteskan air mata, Marta menatap tentara Belanda. "Biarkan aku yang menggantikan ayahku," Marta berteriak. "Bebaskan ayahku, biarkan aku yang menggantikannya." Kesedihan Marta tidak sampai di situ. Tanggal 17 November 1817, hukuman dijatuhkan. Kapiten Paulus gugur di hadapan rakyat Maluku. Kesedihan yang dirasakan Marta ketika melihat ayahnya gugur membuat wajahnya menjadi dingin. Marta mendekati ayahnya yang sudah tak bernyawa. Bahkan kesedihan Marta membuat matanya tidak bisa mengeluarkan air mata sedikit pun. Dia diam dalam kesedihan. Belanda pun menyerahkan Marta yang masih remaja kepada kepala sekolah sosialisa yang telah berkhianat terhadap rakyat Maluku. Marta tidak tinggal diam. Marta kembali ke hutan dan mengendalikan perjuangan secara bergerilya. Belanda mencium gerak-gerik pejuang Maluku yang masih belum menyerah. Sehingga pada bulan Desember 1817, Marta bersama 39 pejuang lainnya ditangkap oleh Belanda.
dan akan dibawa ke luar daerah untuk dipekerjakan di kebun kopi. Sahabat literasi, Martha itu teguh pendirian loh. Ketika menempuh perjalanan laut, Martha dalam keadaan sakit, sahabat literasi. Dan saat itu juga ada seorang dokter Belanda yang bernama Verwell. Dia bertugas mengecek kesehatan para tahanan. Namun Martha menolak pengobatan dari dokter Verwell. Martha tidak ingin bersentuhan dengan segala yang berbau penjajah. Karena ini merupakan bentuk perlawanan kepada pihak penjajah meski dia telah ditawan. Verwell sangat bersimpati kepada Martha. Dan 3 hari sebelum usia Martha genap 18 tahun, Martha menghembuskan nafas terakhirnya di atas kapal yang berada di Tanjung Alang. Martha gugur pada 2 Januari 1818. Verwell menulis, "Saya turunkan jasadnya pada malam hari dengan teduh dalam laut, dengan hati yang terharu, sedikit banyak dengan air mata." Verwell mengagumi keberanian dan sifat kesatria putri dari Nusa Laut ini. Dia tidak pernah gentar ataupun takut terhadap penjajah Belanda. Tak pernah mundur sedikit pun meski di depan matanya. Ayah yang sangat dia sayangi dihukum dengan kejam oleh Belanda. Gugur bungaku di taman bakti, di hari baan pertiwi, harum semerbak menambahkan sari, tanah air Jaya Sakti. Sahabat literasi, kini mutiara dari Nusa Laut itu telah tiada. Dia berjuang sampai akhir hidupnya. Tak pernah merasa gentar ataupun takut terhadap Belanda. Pekikan semangat keberanian beliau masih terngiang di benak kita. Kita dilahirkan di sini, kita pun harus rela mati di bumi ini. Bagaimana sahabat literasi? Pingin gak jadi pahlawan wanita sekeren Martha Christina Tiahahu? Gampang banget caranya. Sahabat literasi harus giat belajar, teguh pendirian, dan tetap semangat torehkan prestasi untuk negeri tercinta Indonesia. Ayo, baca buku keren kisah Martha Christina Tiahahu ini di Perpustakaan Kota Blitar. Buruan ya, ditunggu kedatangan kalian semuanya di Perpustakaan Kota Blitar. Demikian Cedar kali ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.